Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan perkuliahan jembatan yang kemarin sampai di slide nomor 77, yaitu jembatan yang pada umumnya, yaitu jembatan beton balok beton bertulang. Ini yang paling banyak di Indonesia dipakai, dan di kehidupan sehari-hari Anda pasti akan menjumpai juga. Oke, 77 ini sudah, saya lanjut ke detailnya. Jadi sederhana ya, sederhana sekali, yaitu jembatan beton ini ya. Ini ya terdiri dari balok dan plat ya. Ini yang paling banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini plat lantai kendaraan, ini balok betonnya, lalu dicor bersamaan gitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan jembatan balok beton pratekan. Ini bisa panjang sampai 40 meter. Saya menjumpai pernah ada yang sampai 50 meter. 50 meter, 60 meter juga pernah ada. Ini di mana, Pak? Nah, ini jembatan beton pratekan ini Anda bisa lihat di jembatan-jembatan layang. Baik jembatan-jembatan untuk tol yang dari beton, tapi dia beton pratekan ya. Di jembatan-jembatan layang. Kalau di Surabaya itu yang paling terlihat yaitu di jembatan layang di atasnya rel kereta api stasiun Wonokromo, jalan yang dari Ahmad Yani itu pakai jembatan beton pratekan. Lihat di atasnya itu pakai jembatan beton pratekan. Nah, ini bisa bentang sampai 40 meter, pemikul utamanya berupa balok pratekan. Oke, lalu dipasang jarak ya 100 cm atau 1 meter sampai 2 meter. Ini tergantung dari desain. Bisa 1 meter, kadang bisa juga 80 cm juga bisa. Yaitu pemikul utama dibuat secara pracetak segmental atau utuh sepanjang bentang. Biasanya ini segmental ya, jadi per section, lalu dikirim ke lokasi project, baru dirangkai, di erection menjadi satu. Plat lantai kendaraan komposit dengan balok memanjang yang dicor setelah baloknya selesai diangkat. Jadi plat lantai bisa dibuat sistem gas in situ atau sistem pracetak sebagian. Ada yang sudah pracetak, kalau di jembatan Suramadu itu ada yang pracetak, jadi tidak ngecor di atas. Ya, salah satunya juga jembatan Suramadu ya, yang di sisi sebelum dibentang paling panjang di tengah. Jadi sisi Surabaya maupun sisi Madura yang sebelum yang di tengah. Yang di tengah itu beda lagi. Yang di tengah itu nanti tipe jembatannya sudah pakai suspension bridge ya, atau kabel stay. Itu lebih tepatnya itu kabel stay kalau yang di jembatan Suramadu, yang di tengah. Kalau yang di sepanjangnya itu menuju yang bentangan paling besar tengah itu pakai beton pratekan. Lalu balok melintang sebagai pembagi beban yang dibuat secara pracetak, biasa disebut diafragma, tidak memerlukan ikatan angin dan ikatan rem. Bangunan bawah terdiri dari kepala jembatan dan pilar. Ini beberapa segmen, jadi segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 5, 6. Baru dirangkai, dari pabrik itu per segmen begini, baru nanti sampai di project dirangkai jadi satu, di erection dan diikat dengan kabel ini, kabel atau sling ya, wire ini diikat jadi satu, sehingga di dalamnya ini ada ini. Nah, ada selongsong-selongsongnya ini, ada selongsong pratekan. Ini kalau potongan di sini, ini kalau potongan di sini. Oke. Nah, untuk jembatan rangka tertutup ya, dilengkapi dengan ikatan angin atas dan bawah, ikatan rem dan portal akhir. Bila lantai kendaraannya komposit, ikatan angin bawah hanya diperlukan pada saat pendirian jembatan.
ikatan rem tidak diperlukan untuk lantai kendaraan yang komposit atau kaku. Jadi kalau sudah kaku ya tidak butuh ikatan rem. Kalau masih belum kaku ya pasti kita akan membuat ikatan rem. Untuk jembatan rangka terbuka hanya dilengkapi dengan ikatan angin bawah dan pengaku rangka di bagian bawah. Pada bagian ujung rangka batang harus berupa portal kaku yang disebut dengan portal akhir atau end frame. Nah, ini untuk jembatan rangka tertutup, ikatan angin atasnya diusahakan tidak mengganggu ruang bebas sehingga sebaiknya sebidang. Nah, ini dicoba beberapa model ikatan angin ya, ada yang bentuk silang, ada yang bentuknya seperti sirip ikan ini. Jadi macam-macam ya, nanti dianalisa ya, ikatan angin. Ini beberapa contohnya. Ini masih ada ini, kalau jembatan ini masih ada. Ini sudah lama juga dan sekarang masih berdiri kokoh. Ini jembatan di Sembayat, Gresik. Ini sungainya, ini Sungai Bengawan Solo ya. Ini mau ke Muara ini sudah. Lumayan, ini ada tiga atau 4 section, saya lupa. Ini yang paling panjang. Ini panjangnya kalau tidak salah 70-80 meteran. Ini ada ini 70-80 meter. Ini section paling panjang. Masih ada ini. Ini fotonya juga sudah lumayan jadul ya. Ini mobil-mobilnya juga kelihatan tahun 80-an, tahun 90-an. Dan ini jembatan ini masih berfungsi sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah tidak banyak yang truk-truk besar atau apa, tidak banyak yang lewat sini ya. Karena semuanya sudah lewat di Pantura ya. Ini yang jalur Pantura asli ya. Kalau yang sekarang itu Panturanya sudah masuk di Lamongan. Kalau yang ini benar-benar di pinggir ya. Ini kalau dari Surabaya itu masuk ke Manyar, Jalan Manyar. Manyar Industri itu arah ke Lamongan yang benar-benar Pantura ya. Nah, ini yang disebut dengan portal akhir tadi atau end frame. Jadi di sini harus jepit ya. Nah, ini ikatan anginnya. Jadi yang saya cerita tadi, ada yang bentuk silang begini, ada yang model begini, ini model K atau V gitu ya. Lebih mudahnya. Nah, ini tergantung dari desain ya. Nantinya bagaimana desain yang bagus, yang sesuai, yang efisien ya. Ini end frame tadi yang saya cerita, sambungan kaku. Perbedaan tinggi jembatan 1 dan 2. Nah, ini kan kelihatan. Ada ini paling tinggi memang di sini. Nah, pemilihan lokasi jembatan dipilih lintasan yang sempit dan stabil, aliran air yang lurus, tebing-tepian cukup tinggi dan stabil, kondisi tanah dasar yang baik, sumbu sungai, sumbu jembatan diusahakan tegak lurus. Jadi kalau bisa buat jembatan jangan dipas belokan sungai ya, karena kalau dibelokkan sungai akan ada gaya tambahan, yaitu gaya arus air ya, yang akan menggerus jembatan tersebut. Sehingga kalau bisa yang sungai-sungai jembatannya itu letaknya di pas tegak lurus dengan aliran sungai. Dipilih freeboard yang cukup besar, approach yang lurus dan kuat, diusulkan sedikit mungkin pekerjaan di bawah air, jauh dari tanah sungai, dekat dengan jalur komunikasi. Ya. Data yang diperlukan untuk pemilihan lokasi jembatan, ada peta. Jadi kalau mau desain jembatan itu sebenarnya panjang sekali ya, panjang sekali. Yang pertama ada peta indeks, ada peta kontur. Kontur ini butuh ya, sangat butuh sekali. Jadi kalau tidak ada peta kontur ya otomatis akan disurvei dulu. Jadi benar-benar surveyor itu benar-benar harus ada di situ ya. Jadi harus ada peta konturnya. Ini yang sebelah sana, sisi sana tinggi berapa, kedalaman ini berapa, terus sisi sebelah sebelah kiri misalkan begitu itu berapa, terus di ujungnya ini ada apa saja, ini konturnya harus jelas, jadi harus ada. Kalau belum ada ya berarti di survei dulu, jadi harus ada pengukuran tanah dulu ya, yaitu ilmu ukur tanah IUT itu yang dulu pakai teodolit, terus pakai TS total station, nah itu harus ada itu. Jadi dibuat petanya dulu, set plan, terus gambar potongan melintang lokasi jembatan. Yang misalkan TA-nya ingin jembatan,
gambar-gambar seperti ini, data-data seperti ini ada ini terkumpul di Bina Marga ya. Kalau jembatan itu memang jembatan kota yang dimiliki oleh kota, dikelola oleh kota, ya berarti di Dinas Bina Marga kota. Kalau dimiliki provinsi, maka jembatan-jembatan tersebut akan disimpan data-data yang segini banyak ini itu di jembatan di Bina Marga provinsi ya. Data geologi, data museum, skema pembebanan. Lalu ada beberapa pemilihan tipe jembatan ya, ada umur jembatan sementara atau tetap. Yang jelas kita akan bahas di sini adalah umur yang jembatan tetap ya. Jadi yang sesuai SNI, dicanangkan SNI itu paling tidak minimal 50 tahun. Untuk jembatan itu didesain umurnya paling tidak minimal ya 50 tahun. Jadi yang desain mungkin bisa jadi sudah tua atau sudah jadi sudah tidak ada, tapi jembatan itu masih kokoh berdiri gitu ya. Jadi jembatan itu didesain minimal sesuai SNI itu 50 tahun ya. Lantai kendaraan, submersible, non submersible ada di atas, di tengah, di bawah. Oke lah, jenis lalu lintas, ada burung, dari orang, umum, KA, dan air. Bisa jadi air ya, kalau Anda pernah lihat di tol Pandaan itu ada jembatan air ya. Jadi ada pipa yang melintas itu perlu jembatan ya. Kalau pipa saja pasti akan patah di situ sehingga dibuatkan jembatan. Jadi bisa jadi yang melintas itu air. Bisa. Ada beberapa tipe jembatan ya, ada sistem statis tertentu, tak tertentu. Pastinya kita akan berbicara nantinya di statis tak tentu ya, karena nanti yang dihitung itu kalau real di lapangan pastinya sudah tak tentu karena banyak sekali variabel-variabelnya. Kalau statis tertentu, okelah sendirol itu nanti pada konsep teori pada waktu perhitungan analisis sementara atau analisis awal. Untuk bentuk struktur ada gelagar baja komposit, gelagar dinding penuh, plat gitter, box gitter, beton bertulang, beton pratekan, angka batang, busur, kabel untuk bentang panjang dan lain sebagainya. Untuk penentuan bentang ekonomis, yaitu bentang ekonomis adalah bentang jembatan yang memberikan harga termurah. Ya, faktor yang mempengaruhi biaya jembatan, harga material bangunan, tenaga yang berpengalaman, panjang bentang, sifat aliran, kondisi cuaca. Pasti ya, biaya ini, saya cerita begini, jembatan itu adalah suatu infrastruktur yang mahal, jadi tidak murah. Sehingga perlu adanya desain yang cermat, yang betul, yang benar, yang tepat. Karena itu adalah investasi yang mahal. Di balik investasi yang mahal itu juga manfaatnya juga sangat besar ya jembatan itu. Bagaimana ketika ada jembatan orang tidak perlu mutar terlalu jauh dan lain sebagainya. Jadi jembatan ini ada investasi yang mahal sekaligus juga manfaatnya juga besar. Sehingga perlu dipikirkan terkait dengan ekonomisnya ya. Ya paling tidak menekan supaya biaya untuk produksi pembangunan mulai dari perencanaan sampai pembangunan sampai dengan perawatan, maintenance itu betul-betul ibaratnya adalah benar-benar di sini sudah ekonomis paling maksimal gitu ya. Cara menentukan bentang ekonomis, jembatan terdiri dari beberapa bentang yang sama, biaya konstruksi pemikul ikatan angin sebanding dengan kuadrat bentang, biaya lantai kendaraan berbanding lurus dengan bentang, biaya pilar konstan, biaya tembok pangkal termasuk sayapnya konstan. Ya, ini adalah pendekatan saja ya. Jadi ini tidak baku. Jadi biaya total jembatan K2A. Nah ini pendekatan saja. Jadi bisa saja di kasus-kasus tertentu tidak menggunakan pendekatan rumus ini ketika berbicara tentang biaya karena setiap lokasi pasti beda. Dengan lokasi, dengan tanahnya yang jelek, dengan tanahnya yang gembur dan lain sebagainya, yang mudah tergerus, maka bisa jadi rumus ini tidak dipakai gitu ya. Jadi lebih cocoknya tergantung dengan kondisi. Kita bangun jembatan di kota-kota besar atau yang dekat dengan kota besar, dengan kita bangun jembatan di
hutan belantara pasti biayanya beda. Pasti lebih besar untuk biaya di misalkan jembatan di Kalimantan yang banyak hutan gitu di tengah-tengah. Itu pasti besar sekali itu biayanya, mulai dari transportasi dan lain sebagainya. Itu beda sehingga untuk rumusan ini bisa dipakai hanya untuk kondisi tertentu ya, gitu aja. Untuk viaduk juga sama di kondisi tertentu. Ini ada K-nya itu harga total, bentang total jembatan, panjang satu bentang jembatan, jumlah bentang jembatan, harga pemikul utama, harga ikatan angin, harga lantai kendaraan, dan lain sebagainya di sini. Nah, ini ada beberapa konsep ya. Ini ada jembatan rangka batang yang optimum ya. Ini di sini disebutkan ada berat gelagar melintang dan gelagar memanjang dibuat grafik, lalu di lambdanya ini ada lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan lambda. Di sini yang paling optimum berapa gitu ya. Kita cari gitu yang paling optimum berapa sehingga ketemu. Yang dimaksud dengan lambda itu adalah jarak antar portal ini ya. Jarak antar ini segmen ini. Apakah ini sudah masuk atau tidak gitu ya. Ini menentukan perbandingan tinggi rangka dan panjang lapangan. Nah, ini bisa dipakai kalau yang ini. Karena untuk menentukan tinggi dari jembatan rangka yang tadi difoto, itu Anda bisa lihat antara jembatan yang kiri dan kanan ternyata ada beda elevasi atau perbedaan tinggi. Yang jembatan dengan bentangnya semakin lebar, semakin panjang, maka tinggi dari rangka batangnya pasti lebih tinggi ya. Gitu. Jadi ini pasti lebih tinggi ketika jembatannya panjang itu pasti hanya ini tinggi gitu ya. Nah ini tingginya berapa nanti bisa dipakai dengan konsep ini. Ya. Ini nanti bisa dianu sendiri ya, dilihat saja sendiri. Ini nanti menghitungnya itu sebagai asumsi. Jadi kalau dalam beton biasanya itu bentang misalkan 1/12, 1/10 dari L atau bentang. Nah itu. Jadi ini adalah estimasi terkait dengan taksiran ketinggian dari rangka ini. Kalau modelnya rangka seperti ini misalkan itu beda lagi juga. Ya, ini beda lagi, ini modelnya sudah tadi ya, sudah agak silang-silang gitu, lalu ditambahi lagi yang frame yang warna coklat ini. Ini nanti ngitungnya beda lagi ketinggiannya. Karena konsepnya juga akan pasti berbeda. Nah, ini ikatan silang, jadi ada juga jembatan itu yang lantainya di atas. Seperti ini ya. Jadi yang di bawah harus dibuat ikatan silang begini. Ini menentukan dimensi ikatan silang. Nah, ini ikatan silang. Jadi ikatan ini fungsinya untuk menjaga supaya ini tidak goyang, tidak langsung roboh sehingga harus diikat. Jadi ada dua. Yang satu kondisinya pasti tertekan, yang satu pasti tertarik gitu ya. Jadi ngitungnya sigma MI, ya ini dicoba di sigma MI sama dengan 0 sampai ke bawah, terus H1 plus H2 sama dengan ini. Baru ketemu dengan delta K-nya berapa. Nah, ini luasan ikatan silang. Untuk ikatan silang beberapa itu sudah disebutkan di SNI jembatan bahwa ada yang tipe dengan huruf K atau tipe ikatan angin K, lalu ada lagi tipe ikatan angin yang benar-benar silang ya, jadi silang. Ini nanti tinggal dihitung secara teori baja. Nah, ini untuk batang diagonal bisa bersifat tarik tekan sehingga perlu momen inersia besar. Batang vertikal biasanya kayak kecil sehingga momen inersia tidak terlalu besar. Batang tepi atas dan bawah biasanya menentukan sehingga memerlukan momen inersia besar. Saya lanjut lagi ke tipe pondasi ya. Jadi setelah kita bicara tadi terkait dengan jembatannya, sekarang kita bicara terkait dengan pondasinya. Jadi tidak lepas ya, jembatan itu pasti ada pondasinya, sehingga ya mau tidak mau kita harus pelajari juga ya.
akan banyak terjadi perbedaan antara jembatan yang punya pondasi tertentu dengan jembatan yang memang dia didesain untuk simple ya. Contohnya jembatan beton itu akan beda pondasinya dengan jembatan yang misalkan jembatan rangka batang, rangka baja itu akan beda. Nah ini perlu ada pemilihan tipe pondasi ya, tergantung dari besarnya beban, daya dukung tanah ya, kedalaman tanah dasar yang baik, terus tipe jembatan yang akan dipikul sebenarnya ini. Nanti saya akan tambah di bawahnya. Itu tipe jembatan yang dipikul karena akan pasti berbeda sekali. Terus tipe yang digunakan juga pondasi langsung, pondasi sumuran, pondasi tiang, pondasi kaisen, macam-macam sekali tipe dari pondasi. Lalu penentuan elevasi tertinggi muka air, penentuan tinggi bebas, ini penting ya. Jangan sampai begini, ketika jembatan itu jadi, lalu terjadi banjir, ya, terjadi aliran air sungai meluap dengan ketinggian tertentu. Nah ini ternyata airnya ini sampai menyentuh jembatan. Sehingga jembatan ini akan tergerus dan terdorong oleh aliran air dari banjir itu sehingga malah jembatan ini menjadi rusak atau bahkan hanyut. Jadi harus dihitung betul ini tingginya berapa sih jembatan ini. Jadi tidak bisa kita hanya menentukan ketika waktu kemarau saja atau ketika waktu musim penghujan tapi airnya belum sampai tinggi. Ketika pas waktu musim penghujan tapi airnya belum maksimal kita pasang di situ ya ini ada resiko nanti airnya ini nanti bisa menyapu jembatan. Nah, sebab itu kita harus cek sehingga aman dari banjir. Perhitungan struktur ada peraturan bahan, peraturan pembebanan, aturan dalam ilmu gaya, aturan ilmu geoteknik, metode pendirian jembatan. Nanti kita akan bahas di sini itu mulai dari bagaimana cara membebani. Itu penting. Nah, untuk bagaimana cara menghitung, nah silakan nanti dengan disiplin ilmu masing-masing, bisa nanti di disiplin ilmu beton, disiplin ilmu dari baja, kalau itu dari material baja. Lalu kalau di ilmu geoteknik ini nanti kita hubungannya sama pondasinya. Jadi lengkap sekali ya. Sebenarnya struktur jembatan ini nanti sudah layak menjadi tugas akhir sebenarnya. Sebagai judul tugas akhir juga bisa karena di sini sudah mencakup beberapa disiplin ilmu ya, mulai dari ilmu dari geoteknik, mulai dari pondasinya ya, terus dari ilmu beton atau baja sebagai materialnya, lalu ada ilmu jembatannya sendiri sebagai konsep strukturnya. Jadi sebenarnya sudah bisa yang dipakai untuk TA bagi yang berminat nanti mengajukan atau mengerjakan TA konsep jembatan. Oke, ini perhitungan struktur untuk jembatan baja karena beratnya ringan, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal khusus, pemanfaatan ikatan-ikatan guna menambah kekakuan stabilitas, kontrol stabilitas, keseluruhan jembatan, terutama deformasi dan arah horizontal. Ini salah satu kasus ya. Ini bisa meleot begini nih jembatan. Ini kalau dilihat dari atas. Jadi ini yang ini, gambar ini adalah gambar denah terlihat dari atas. Ini ada kendaraan yang lewat di sini. Kalau yang ini itu adalah potongannya ini. Ini adalah gambar potongan. Kalau yang ini itu adalah ketika ini dilihat awalnya begini terus dia jadi begini. Kenapa bisa jadi begini, Pak? Ya ini terjadi seperti ini. Jika ada kendaraan lewat dia akhirnya tertekuk. Ya. Ini seperti ini. Ini harus dihitung. Ini kaitannya dengan stabilitas. Ini nanti untuk materinya kan bisa saya share di SIM Akademika. Jadi stabilitas ini penting ya, kita bicara stabilitas ya seperti ini. Nanti dihitung juga bisa. Jangan sampai begini, jembatan ini kuat tapi tidak stabil. Misalkan kena beberapa gaya-gaya tertentu,
dia masih berdiri, masih kokoh, tidak sampai runtuh, tapi tidak stabil, goyang-goyang dan lain sebagainya. Deformasinya sudah terlalu besar dan sebagainya, ini yang kita hindari, gitu ya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi jadi jembatan ini. Ini truk lewat, jadi seperti ini jembatannya. Ini kita bicara masalah beban jembatan, jadi bebannya ini sudah arahnya di aksi tetap, lalu lintas, aksi lingkungan, dan aksi lainnya. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan masuk di pembebanan ya, berbeban ini. Jadi apa saja sih jembatan ini yang perlu kita bebani, atau dia itu menerima beban apa saja? Nanti di minggu berikutnya saya akan bahas terkait ini. Dan insya Allah setelah pembebanan itu nanti selesai, maka arahnya kita akan mencoba atau latihan untuk mendesain jembatan ya. Di mata kuliah ini nanti jembatan itu nanti akan kita desain di bentangan menengah saja ya. Jadi bentangan menengah bisa di 30 meter, 40 meter, bisa pakai jembatan sederhana seperti jembatan gelagar beton maupun gelagar baja. Jadi goalnya atau tujuan dari mata kuliah ini adalah Anda memahami, bisa menghitung beban, bisa mendesain jembatan-jembatan sampai dengan jembatan menengah, gitu ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu mungkin